Halo guys, kembali lagi bersama saya Milano. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan internet. Awalnya internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika. Dibentuk pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET. Tujuan awal dibangunnya internet adalah untuk keperluan militer. Pada masa tersebut, Departemen Pertahanan Amerika membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah penting untuk mengatasi masalah bila suatu saat terjadi serangan nuklir, dan digunakan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, karena jika semua informasi dijadikan terpusat akan mudah dihancurkan bila terjadi perang. Pada awalnya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969, dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di Amerika ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk menanganinya. Oleh karena itu, ARPANET kemudian dipecah menjadi dua, yaitu ARPANET baru yang berukuran lebih kecil yang digunakan untuk kepentingan non-militer seperti untuk keperluan riset pada universitas, dan MILNET yang digunakan untuk keperluan militer. Gabungan dua jaringan tersebut kemudian dikenal dengan nama DARPA Internet yang nantinya disederhanakan menjadi Internet. Berikut ulasan lengkap mengenai sejarah internet yang telah kita rangkum dari berbagai sumber. Penjelasan akan kita tampilkan sesuai urutan tahun kejadiannya. Tahun 1957, Uni Soviet, sekarang Rusia, meluncurkan wahana luar angkasa atau Sputnik. Tahun 1958, sebagai efek dari kalahnya Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, kemudian dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika, yaitu Advanced Research Project (ANRIC) yang disingkat ARPA, yang bertujuan agar Amerika nantinya mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satunya sasarannya adalah teknologi komputer. Tahun 1962, J.C.R. Licklider menulis sebuah tulisan mengenai sebuah visi di mana komputer dapat saling dihubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya secara global, agar setiap komputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program dan juga data yang ia punyai. Pada tahun ini juga, tahun 1962, RAND Corporation mulai riset terhadap ide ini, jaringan komputer terdistribusi yang bertujuan untuk kebutuhan militer. Pada tahun 1906, awal 1960-an, teori mengenai packet switch dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Tahun 1906, pertengahan 1960-an, ARPANET dikembangkan oleh ARPA untuk mempromosikan Cooperative Network of Time Sharing Computers dengan hanya 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni University of California, Stanford Research Institute, University of Utah Los Angeles, University of California, dan Santa Barbara. Berikutnya Tahun kita akan 1996, membahas bagaimana cara menggunakan hypertext internet dikeluarkan yang baik oleh dan Ted benar. Nelson. Yang pertama, buka website produktif yang bermanfaat bagi diri Anda. Perkaya pengetahuan Anda dengan hal positif yang terdapat di internet. Ikut akun-akun yang bermanfaat, serta unduh aplikasi dan buka website dengan konten menarik yang dapat menambah kualitas diri Anda. Contohnya, akun aplikasi olahraga yang dapat Anda ikuti dengan mudah di rumah, atau website yang berisi tentang cara membuat barang sendiri. Yang kedua, jangan percayai semua hal yang Anda baca di internet. Sifat internet yang viral atau mudah menyebar tanpa adanya kontrol merupakan sebuah bumerang bagi para pembaca maupun para penyebar informasi itu sendiri. Tidak semua yang Anda baca di internet dapat dijamin kredibilitasnya.
Jadilah pengguna internet yang pintar dengan menyerap informasi yang sekiranya benar serta mempunyai sumber yang jelas. Yang ketiga, jangan sebarkan informasi menyesatkan. Adalah hal yang baik untuk menyebar informasi yang patut disebarkan ke publik. Namun, pastikan Anda melakukan cek dan recheck tentang berita tersebut sebelum Anda sebarkan ke pihak lain. Jangan sampai informasi yang Anda sebar merupakan berita yang menyesatkan dan masih dipertanyakan kebenarannya. Yang keempat, pahami etika berinternet. Sama seperti kehidupan sesungguhnya, etika pun diperlukan dalam menggunakan internet. Sepertinya peribahasa mulutmu harimaumu mempunyai andil besar dalam hal ini. Berhati-hatilah dalam memberi komentar pada setiap post maupun mencantumkan tulisan pada unggahan sosial media karena itu bisa saja menjadi bumerang bagi Anda. Begitu pula dengan foto atau video yang Anda unggah. Pastikan tidak ada unsur sara, diskriminatif, atau mengandung unsur pornografi dalam setiap unggahan. Pikirkan efek jangka panjang yang akan terjadi setelah mengunggah konten tersebut. Yang kelima, berhati-hatilah dengan akun Anda. Berhati-hatilah dalam mengelola akun Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol logout ketika selesai mengakses akun dari perangkat digital yang bukan kepunyaan Anda. Minimalisir kemungkinan adanya penjahat cyber yang dapat mengakses akun kapan saja untuk kemudian dibajak atau dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Yang keenam, perhatikan sumber sebelum menyebar informasi. Jika bisa, cantumkan akreditasi atau kredit dalam berita yang Anda unggah ulang. Selain merupakan wujud apresiasi terhadap sang penulis berita orisinal, kredibilitas unggahan Anda juga akan lebih terjamin di muka publik. Oke guys, mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel saya dan klik tombol notifikasinya.